Oke, baik. Kelihatan ya? Kelihatan ya. Baik, kita mulai aja. Ini udah di-record. Jadi, kita akan belajar tentang mass spectrometry dan juga IR, spektroskopi ya. Jadi, teman-teman, untuk kita belajar tentang apa itu elusidasi struktur, kita perlu tahu ada beberapa macam alat atau ada beberapa macam instrumen ya yang dipakai di zaman modern ini untuk mengetahui gimana sih suatu struktur molekul itu dan gimana sih dia itu bisa berikatan gitu. Karena kan kita tahu sendiri ya, kalau misalnya ilmu kimia itu akan berurusan dengan hal-hal atau molekul-molekul yang sangat-sangat kecil gitu, jadi nggak terlihat dari mata gitu. Mungkin kita cuma bisa lihatnya dia berupa cairan berwarna putih atau berwarna merah atau tidak berwarna kayak gitu, tapi kita nggak tahu tuh apa yang terjadi di dalamnya gitu. Makanya kita mau tahu bagaimana molekul yang di dalamnya itu pakai instrumen-instrumen elusidasi struktur ini. Ada banyak contohnya ya yang akan kita bahas. Pertama adalah ini, spektrometri massa dan spektroskopi inframerah. Jadi sebenarnya pada dasarnya itu ada sekitar 4 mode elusidasi struktur. Yang pertama mass spektrometri atau MS, yang kedua itu IR, jadi pakai gelombang inframerah, terus yang ketiga itu NMR, dan yang keempat itu adalah ini spektroskopi UV vis, jadi menggunakan sistem panjang gelombang gitu. Jadi dia akan kita tahu absorbensinya dan kita tahu bagaimana konsentrasinya kayak gitu. Kalau saya spektroskopi UV vis sih kayak gitu prinsipnya. Nah, kalau yang spesifik untuk mengetahui rumus molekul dan juga kita jadi tahu apa gitu senyawanya itu ya ini mass spektrometri, infrared sama NMR. NMR sendiri juga nanti akan dibagi dua ya. Enggak cuma dua sih. Ada banyak sih contohnya. Ada hidrogen NMR, ada karbon NMR, ada fluor NMR gitu. Jadi ada beberapa macam. Bahkan sekarang udah ada di oksigen NMR. Jadi ntar kalian cari aja lah di internet kayak gimana gitu. Nah, oke. Pertama kita bahas dulu untuk yang mass spektrometri dan infrared ya. Jadi kita bahas tentang mass spektrometri. Sebenarnya apa tuh spektrometri massa ya namanya ya. Jadi spektrometri massa itu intinya adalah kita mau tahu bagaimana massa suatu partikel gitu. Maksudnya massa suatu partikel itu gimana? Maksudnya adalah bagaimana dia MR-nya, bagaimana rumus molekulnya, dan beberapa structural feature gitu. Atau kayak misalnya kayak gugus samping tertentu gitu, atau gugus potongan-potongan tertentu gitu ya dari suatu senyawanya itu gitu. Oke, jadi ini kita bisa mendapatkan 3 hal ini, MR-nya, rumus molekulnya, sama certain structural feature. Jadi sebenarnya kekurangan dari spektroskopi massa ini kita nggak tahu betul gitu bentuknya apa, tapi kita cuma tahu oh dia MR-nya sekian, terus rumus molekulnya kayak gini, dan ada beberapa structural feature gitu, misalnya nih apa gitu ya. Abis ini kita lihat ya. Oke. Nah, kita tahu sebagai pendahuluan ya, ada beberapa golongan senyawa organik kan. Ada turunan alkana yang lantainya lurus ini ya, karbonnya sp3. Ares karbonnya punya 4 kemungkinan ikatan. Ada juga nih yang namanya alkena ya, kayak gini udah tahu juga ya, karbon sp2. Ada alkuna, ada golongan nitril ya, kalau dia gabung sama N. Ada alkil halida, ada ether, ada alkohol, ada fenol, anilin, aldehid, keton, asam karboksilat ya, ester, amida ya, turunan-turunan amida primer, sekunder, tersier. Terus amina itu kalau misalnya dia NH aja ya, kalau amida itu ada CO-nya gitu. Amina juga ada primer, sekunder, tersier gitu. Nah, terus spektrometri massa ini tuh dia itu akan merecord massa suatu senyawa gitu. Gimana sih cara kerjanya gitu kan? Jadi ada suatu tabung mass spektrometri. Kita punya sampel nih ya, sampel. Terus dia sampelnya itu dialirkan dalam bentuk gas gitu ya. Jadi dia diubah dulu fasanya jadi gas. Entah gimana caranya tergantung senyawanya kan ya. Kalau misalnya dia udah berupa gas ya tinggal dialirin. Kalau misalnya dia berupa liquid dia tinggal dipanasin atau kita ini kan aja naikkan suhunya gitu ya. Terus nanti dia akan masuk ke suatu tabung, yang di tabung ini itu berisi filamen-filamen, dan ada 3 buah plate ini. Yang pertama adalah lempeng yang charge-nya positif. Nih,
positively charged repeller. Maksudnya dia berarti muatan negatif, dia akan dia positif, dia akan menolak partikel-partikel yang positif. Dan lempengan yang dia itu negatively charged gitu, yang negatif gitu charge-nya. Nah, nanti ini ada filamen yang ada aliran listriknya. Nanti tuh kalau misalnya sampel ini dilewatkan ke kompartemen ini, dia itu akan berubah gitu kan, tergantung dari partikelnya, potongannya gitu. Kemudian setelah partikel dilewatkan oleh beberapa repeller ini, repeller tuh itu ya penolak gitu ya. Kayak misalnya tahu kan, misalnya yang di rumah-rumah itu biasanya kayak ada mosquito repeller gitu, atau yang buat apa ya, anti nyamuk gitu, misalnya kayak gitu-gitu tuh maksudnya. Nah, terus tapi ini berupa repeller ion ya gitu. Nah, terus terus itu dia dilewatkan nih ke dalam suatu tabung gitu kan. Di sini akan kita lihat bahwa molekul-molekul yang netral, fragmen-fragmen netral, dan anion-anion dia akan keluar nih ke sini. Tapi yang positif-positif dia itu akan diteruskan dan akan melewati 2 buah lempeng magnet untuk dipisahkan gitu, kayak bagaimana charge-nya gitu. Nah, kemudian akan terpisahkan nih fragmen-fragmennya menjadi beberapa ion-ion bermuatan positif yang macam-macam gitu. Yang defleksinya tergantung dari massa per nomor atomnya, M per Z gitu. Terus habis itu setelah itu dia akan dideteksi oleh suatu detektor dan bisa direcord dan kita baca hasilnya gitu. Oke, ini adalah cara kerjanya. Jadi ada alat kayak gini. Pertama dia ditembak dulu sama si filamen ini kan, lalu dia akan terpecah jadi fragmen-fragmen. Ini adalah positively charged repeller dan negatively charged repeller. Nanti yang anion dan senyawa netralnya tuh dikeluarkan, dan yang kita analisa adalah yang senyawa yang kationnya atau yang bermuatan positif gitu. Lalu kita deteksi pakai detektor dan didapatkan datanya gitu. Oke, nah ini adalah hasil dari mass spectrometric. Jadi spektroskopi massa tuh begini bentukannya. Ada 2 sumbu ya, di sumbu X dan di sumbu Y. Di sumbu X itu adalah M per Z, jadi massa per nomor atomnya gitu. Sedangkan kalau misalnya yang di sumbu Y-nya itu adalah kelimpahannya. Jadi kayak ini berapa persen gitu. Oh, 50% dari total senyawanya itu adalah ini. Misalnya ini nih. Nih, molekul yang dengan M per Z sekian gitu. Terus misalnya ini tuh kayak ini nih. Berapa persen nih, mungkin 1, 2, 3, 10%-nya itu adalah molekul yang ini nih, yang M per Z-nya 15 gitu misalnya. Dan seterusnya gitu. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah mass spectrum ini hanya merecord positively charged fragment. Jadi sebenarnya partikel yang dilewatkan ke tabung tadi itu akan dipecah gitu sama sinar-sinar gitu kan. Jadi dia akan jadi fragmen-fragmen, jadi potongan-potongan gitu ya. Potongannya kalau misalnya ini nih, si senyawa pentana ini, kalau potongannya bisa apa aja? Bisa banyak ya. Bisa hidrogen doang, bisa CH3, bisa CH2 CH3, bisa CH2 CH2 CH3 gitu. Jadi dia banyak nih macamnya. Oke, dan dia akan record di sini. Bisa hidrogen 2, bisa apa gitu, bisa banyak trace molekul juga. Nah, kita akan melihat ini nih. Di sini. Ini dan bisa juga dia berupa utuh panjang gitu. Utuh panjang tapi dia bermuatan positif gitu kan. Bisa juga kayak gitu. Nah, di sini yang bisa kita dapatkan adalah dia. Nih. Pertama nilai M per Z-nya atau mass to charge ratio. Nih, M per Z-nya. Terus dia ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan nih. Ada nominal molecular mass, yaitu molecular mass dari bilangan bulat paling dekat. Jadi yang ini nih, yang paling panjang ini tuh adalah molecular mass-nya atau molecular ionnya gitu. Terus nih, each M per Z value, jadi masing-masing M per Z itu adalah suatu molecular mass tertentu dari fragmennya gitu. Dan yang perlu kalian ketahui adalah nilai abundance yang paling tinggi atau peak yang paling tinggi, ini namanya base peak ya, ini base peaknya segini. Peak yang paling tinggi ini itu adalah menunjukkan molekular ion tertentu gitu. Jadi molekular ion yang paling gede. Dan peak dengan smaller M per Z itu disebut sebagai ion-ion fragment gitu. Terus ini ada juga namanya base peak. Ini adalah peak dengan intensitas yang paling tinggi karena dia paling banyak jumlahnya ya, udah jelas ya.
Dan terus kalau misalnya kita tahu dia ada ikatan-ikatan yang lemah, dia akan lebih banyak jadi fragmen gitu dibanding kalau misalnya ikatannya kuat kayak alken, alkuna gitu. Terus kalau misalnya ikatannya itu dari suatu fragmen yang stabil, dia akan membentuk fragmen yang less stable. Oke, kita lihat yang tadi ya. Kan molekulnya adalah suatu pentana. Nih, pentana dia dengan M per Z 72 gitu kan. Oke, M per Z 72 itu maksudnya apa nih? Maksudnya dia masanya 72 gram per mol dan dia itu charge-nya 1, berarti M per Z-nya 72 gitu. Terus ada juga, terus dia bisa jadi fragmen-fragmen ini nih. Yang pertama antara CH3CH2 plus dengan CH3CH2 radikal. Radikal tadi dibuang kan ya. Atau dia bisa pecah jadi yang CH3CH2 radikal dan CH3CH2 plus dengan M per Z 29. Atau dia bisa jadi 4 kayak gini nih, 4 dan 1, 4 karbon dan 1 karbon. M per Z 57 atau 4 karbon 1 karbon yang karbokationnya adalah yang satu karbon ini yang M per Z-nya 15 gitu. Nah, terus kita bisa tentukan nih dari tadi kayak oh bentar, ini berarti ada apa aja nih di sini nih. Ada yang 43, ada yang 27, ada yang 15, ada yang 57, ada yang 72 gitu. Berarti yang MR-nya adalah yang 72-nya. Yang ini nih. Ini 72-nya karena dia yang paling gede gitu nilainya. Dia fragmen yang paling gede, yang paling ke kanan gitu, geser ke arah kanan. Itu adalah suatu MR-nya. Terus nanti kita lihat nih yang paling banyak potongannya yang 43, berarti ya dia paling banyak jumlahnya. Siapa yang 43? Yang ini, yang potanya jadi kayak gini nih, 3 karbon sama 2 buah radikal gitu. Gitu. Itu sih kalau MS. Terus kalau misalnya dia berupa karbokation, dia bisa mengalami further fragmentasi. Jadi kayak dia bisa dari karbokation yang kayak gini yang primer, terus dia tiba-tiba berubah gitu karena dia lebih suka jadi yang lebih stabil gitu, dia jadi karbokation ini nih finilik ya, alilik, karbokation alilik, jadi sebelahan sama alken gitu karena dia jadi lebih stabil kan di sini dibanding yang ini. Itu makanya di fragmen yang ini ada yang M per Z-nya sama dengan 41 juga nih ada nih, harusnya sih ada. Nah ini kan 43, terus ini jadi ini nih ada 42, ada 41 juga di sini. Nah itu adalah hasil dari rearrangement tadi. Jadi peak ini tuh hasil dari modifikasi juga, hasil dari kayak misalnya perubahan struktur gitu untuk mencari karbokation yang lebih stabil. Tapi yang kalian perhatikan hanyalah yang gede-gede aja nih jumlahnya. Misalnya ini 43 nih 100%, 100 gitu. Ini enggak persen sih, 100 gitu. Misalnya ini 50 kayak gitu. Udah, itu untuk MS. Nah ini ada contoh lain nih, 2-metil butan. Nah 2-metil butan ternyata dia kan sebenarnya juga karbonnya ada 5. Terus kalau bisa jadi fragmen ternyata sama juga nih bentukannya, sama kayak si pentana gitu. Nih sama kan ya. Ini ada 43 peaknya, terus molekular ion 72. Jadi kekurangan dari si mass spectrometer ini, dia nggak bisa menentukan nih isomernya. Dia cuma bisa tahu MR-nya, karbokationnya ada apa aja, sama fragmen-fragmennya itu ada apa aja gitu. Dia cuma kasih tahu itu aja gitu. Nah tuh dia punya nilai M per Z sama kayak pentana gitu. Tapi di sini perbedaannya adalah ada peak 57 yang lebih intens. Nah ini dibanding yang tadi sebelumnya ya. Peak 57 kan yang karbonnya ada 4 kan. Nah gitu, karena kan dia lebih suka diputus di sini gitu. Jadi lebih banyak dibandingkan yang pentana gitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu signifikan ya, 57-nya dikit nih. Nih fragmen 57-nya dikit. 57 itu dari mana sih? Dari massa. Jadi kalian cari aja masih di massa karbon tambah 3 massa hidrogen tambah massa karbon lagi tambah 2 massa hidrogen tambah massa karbon tambah 2 massa hidrogen kayak gitu. Itu M per Z. Dan charge-nya itu pasti 1 kan. Jadi ya 1 gitu. Udah, itu sih. Jadi sebenarnya kekurangan dari mass spectrometer ini, dia nggak bisa nentuin isomernya gitu. Dia cuma tahu rumus molekulnya aja, fragmen-fragmennya apa gitu. Kalau yang kayak gini tuh agak maksudnya kayak kita nggak terlalu pasti juga kan. Ini nggak terlalu pasti kalau misalnya dia apakah dia pentana kah, apakah dia 2-metil butana gitu. Itu perlu expertise gitu. Itu. Terus ada juga nih yang perlu kalian ketahui dari spektrometri massa, kita juga bisa tahu isotop-isotopnya gitu. Kan
suatu atom dia punya banyak isotop ya. Misalnya oksigen ada isotop oksigen 18, ada oksigen 16 kan. Ada oksigen 15 juga. Terus misalnya Cl itu juga ada isotop Cl 35, 36, 37. Terus habis itu kalau misalnya fluor gitu misalnya, itu juga ada isotop-isotopnya. Hidrogen juga ada isotopnya kan, hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3 gitu. Nah, dia juga akan menunjukkan isotop-isotop ini gitu. Terus Br tuh juga ada isotop-isotopnya. Nah, kayak gini nih misalnya. CH3, CH2, CH2, Br. Jadi butil propil bromida gitu. Dia tuh peak yang paling gede ada 2, ada 122, 1 Mahama, 124. Kenapa bisa kayak gini? Karena isotop Br tuh ada 2 juga gitu. Nih, isotop Br ada 2 juga. Makanya jadinya M per Z yang satu ada yang 122, ada yang 124 gitu. Nah, terus udah. Nih, weakest bondnya adalah CBr bond, jadinya dikat putusnya yang Br nya gitu. Nih, ini Br79 sama Br81 kan beda kan. Gitu deh. Oke. Ini contoh-contoh MS ya. Ini ada 2 kloropropana gitu kayak gini. Ini karbonnya 3 karena banyak dia intensitasnya, jadi 43 fragmennya, M per Z fragmennya. Terus MR dari CH3CH3Cl ini adalah 80 gitu. 80 sama 78 karena dari isotop si Cl gitu. Tuh. Ya, isotop Cl. Gitu deh. Sini ether kayak gini nih. MR-nya berarti 116 gitu. Oke, 116 atau 117 itu ini tergantung karena ada isotopnya juga tadi ya. Itu terus udah, ini teori-teori aja kan, baca aja ya. Ini alkohol juga, ini M per Z-nya 102 paling gede ya, 102. Itu apa lagi ya? Nah, terus ini adalah fragmen-fragmennya. Sebenarnya teori-teorinya tapi kan baca aja lah ini ya. Ini ada berbagai macam jenis-jenis cleavage gitu. Untuk mass spektrometri ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan untuk mass spektrometri? Atau udah jelas?